Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video volume 1 dan 2, di mana materi kita masih tetap di firewall lanjutan yang saya jelaskan secara audio voice. Jadi perhatikan baik-baik. Fokus pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pada nomor 1, yaitu jenis-jenis keamanan jaringan, firewall, dan pengendalian jaringan. Baik, dalam jaringan komputer, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi yang melibatkan berbagai kepentingan, akan banyak terjadi hal yang dapat mengganggu kestabilan koneksi jaringan komputer tersebut, baik yang berkaitan dengan hardware, pengamanan fisik, sumber daya listrik, maupun yang berkaitan dengan software, baik itu sistem, konfigurasi, sistem, dan lain-lain. Gangguan pada sistem dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengelola atau human error. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang disebabkan oleh faktor pihak ketiga. Gangguan dapat berupa perusakan, penyusupan, pencurian hak akses, penyalahgunaan data, maupun sistem, sampai tindakan kriminal melalui aplikasi jaringan komputer. Dalam internet working, beberapa jenis gangguan dikenal dengan istilah 1. Hacking. Hacking adalah berupa pengerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada, misalnya pengerusakan pada sistem dari suatu server. 2. Phishing. Berupa pemalsuan terhadap data resmi dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. 3. Deface. Deface adalah perubahan terhadap tampilan pada suatu website secara ilegal. 4. Carding. Carding merupakan pencurian data terhadap suatu identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online. Yang kelima adalah serta masih banyak istilah pada sistem keamanan jaringan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun pengerusakan sistem yang sudah ada. Maksud dari gambar yang tampil pada layar adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang melewatinya. Jadi, dalam melakukan persiapan fungsi sistem, hendaknya disiapkan pengamanan dalam bentuk berikut. Saya bacakan, jadi silahkan dicatat. 1. Mengelompokkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan atau titik pusat akses atau server pada suatu jaringan yang selanjutnya harus diberikan pengamanan secara khusus. 2. Menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan khusus untuk pengamanan perangkat yang disebut pada poin nomor 1. Ruangan tersebut dapat diberikan label NOC atau Network Operating Center dengan membatasi personil yang diperbolehkan masuk. 3. Memisahkan sumber daya listrik untuk NOC dari pemakaian yang lain. Perlu juga difungsikan UPS atau Uninterruptible Power Supply dan stabilizer untuk menjaga kestabilan sumber listrik yang diperlukan perangkat pada NOC. Yang keempat, merapikan wiring ruangan dengan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. Yang kelima adalah memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan jaringan, merencanakan maintenance, dan menyiapkan backup sistem. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi jaringan, baik dengan melakukan filterisasi, membatasi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet. Pada firewall, terjadi beberapa proses yang memungkinkannya melindungi jaringan. Ada 3 macam proses yang terjadi pada firewall.
Satu, modifikasi header. Jadi di dalam modifikasi header paket digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Dua, translasi alamat jaringan. Di dalam translasi alamat jaringan, transisi yang terjadi dapat berupa translasi satu ke satu atau one to one, yaitu satu alamat private dipetakan ke satu alamat IP publik, atau translasi banyak ke satu atau many to one, yaitu beberapa alamat IP private yang dipetakan ke satu alamat publik. Yang ketiga adalah filter paket. Filter paket digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Silahkan dikembalikan ke awal dan dibaca lagi, dengarkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung ke WA pribadi saya. Jadi mudah-mudahan video pembelajaran yang singkat ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sekian video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.